Sumber daya manusia di Karangasem membutuhkan penanganan serius dan mendesak, khususnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan agar mampu bersaing dan berkontribusi pada pembangunan di daerahnya. Melihat kondisi saat ini ketika angka kemiskinan masih tinggi dan indeks pembangunan manusia atau IPM masih rendah, bahkan terendah di Bali, maka dalam hal pengembangan SDM di Karangasem, program strategis yang harus dikembangkan adalah pengembangan kapasitas dan kompetensi dengan fokus pada keterampilan dan pengetahuan, misalnya melalui pendidikan vokasional dengan tetap memperhatikan kompetensi dasar lain. Hal tersebut adalah salah satu dari 3 butir kesimpulan yang tertuang dalam perumusan hasil Sarasehan Yayasan Agung Jaya Mandiri yang dilaksanakan di Amlapura, Karangasem pada Kamis 8 Agustus 2024. Sarasehan mengusung tema strategi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Karangasem tangguh, bangkit, dan mandiri. Sarasehan yang dilaksanakan sehubungan dengan peresmian Yayasan Agung Jaya Mandiri itu menghadirkan 3 narasumber ahli yang merupakan putra-putra kelahiran Karangasem, yakni Profesor Dr. Iketut Rai Sudiardite SEMSC yang membawakan materi pemberdayaan SDM dalam mewujudkan Karangasem tangguh dan mandiri, Profesor Dr. Insinyur Inyoman Widiarto MAGR dengan materi pertanian modern 4.0 menuju Karangasem bangkit dan mandiri, dan Profesor Dr. Insinyur Iwayan Labayam SC APU dengan materi modernisasi pengelolaan pariwisata guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat Karangasem. Selain soal rendahnya kualitas SDM Karangasem, ketiga narasumber juga menyoroti berbagai persoalan lain di bidang pendidikan dan kesehatan yang juga masih jauh dari harapan. Angka rata-rata 5 besar di Karangasem hanya sampai kelas 5 sekolah dasar. Pelayanan kesehatan kepada warga juga masih buruk. Jumlah dan fasilitas rumah sakit dan tenaga dokter masih terbatas. Data dari Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan hingga akhir tahun 2023 angka kemiskinan di Karangasem mencapai 27.000 lebih atau 6,56% dari 533.742 penduduk Karangasem, dan itu adalah angka tertinggi di Bali. Angka Indeks Pembangunan Manusia IPM Karangasem meskipun naik dari 69,48 pada tahun 2022 menjadi 70,09 pada tahun 2023. Namun angka itu masih merupakan yang terendah di Bali. Yayasan Agung Jaya Mandiri menegaskan kemiskinan tidak semestinya terjadi di Bali, termasuk di Karangasem. Fokus pengembangan SDM itu diharapkan akan dapat menghasilkan SDM yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan, yakni SDM yang memiliki integritas, nasionalisme, berwawasan global, menguasai keterampilan yang relevan seperti IT dan bahasa asing, serta memiliki networking, hospitality, dan entrepreneurship. Dua butir kesimpulan lain dari Sarasehan Yayasan Agung Jaya Mandiri itu menyoroti secara kritis juga persoalan pembangunan di sektor pertanian dan pariwisata. Pembangunan pertanian dinilai belum berhasil, yang antara lain ditunjukkan oleh skor indeks ketahanan pangan yang tergolong rendah, yakni 76,9%. Selain itu, pertanian juga belum menarik minat generasi muda untuk terjun ke bidang ini. Ketua Dewan Pembina Yayasan Agung Jaya Mandiri Profesor Dr. Insinyur Iwan Labo MSc APU yang membacakan perumusan hasil Sarasehan mengatakan, di bidang pertanian dengan kondisi indeks ketahanan pangan terendah di Bali, ketidaktertarikan generasi muda pada dunia pertanian belum terlalu dikenalnya teknologi inovatif di bidang pertanian, maka perlu dikembangkan smart farming 4.0 yang memperhatikan keberlanjutan dan hilirisasi pertanian yang diharapkan akan meningkatkan produksi, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan penghasilan. Sedangkan di bidang pariwisata perlu dilakukan modernisasi dalam hal manajemen, penggunaan teknologi digital dan IT, termasuk pemanfaatan sosial media agar 20 destinasi utama di Karangasem semakin tertata rapi, dilengkapi dengan teknologi kekinian, rapi dalam pengelolaan, mudah diakses untuk reservasi dari berbagai belahan dunia, dikenal luas. Karena itu perlu upaya dari semua pihak agar Karangasem menjadi sejajar dengan daerah lain di Bali dalam hal pariwisata. Pengembangan SDM pariwisata dilakukan dengan basis kearifan lokal dengan keseimbangan seperti yang ada di dalam ajaran Trihita Karana. Yayasan Agung Jaya Mandiri didirikan dengan visi menjadi yayasan yang menghadirkan solusi konkret bagi warga masyarakat untuk bisa hidup berdaulat, sejahtera, mandiri, berkarakter, dan berbudaya.
Yayasan menargetkan terciptanya kondisi rakyat sejahtera yang 100% terbebas dari kemiskinan dan sanggup hidup mandiri serta status pendidikan masyarakat 100% minimal lulus SMA. Selain Sarasehan, peresmian yayasan juga ditandai dengan pelaksanaan pemberian bantuan dan penghargaan kepada pengabdi seni dan budaya yakni Inengah Suwaryo, pengelola Museum Lontar di Desa Penaban dan Yase Seniman dan Perajin Kain Tenun Ikat di Desa Tenganan pada Selasa 6 Agustus 2024. Tim Liputan melaporkan.